Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teori yang paling penting dalam sejarah filsafat. Teori itu bernama dualisme. Jadi kita melanjutkan ya perbincangan kita dari video sebelumnya yang kita banyak membicarakan tentang Dvaita Vedanta, sebuah aliran filsafat dari India, basisnya Hindu, yang mana dia selalu berangkat dari pemahaman tidak ada yang dua. Dvaita itu tidak bersifat dualisme tapi menyatu. Nah, tapi kali ini kita justru akan belajar tentang dualisme itu sendiri. Nah, konsep dualisme teman-teman itu sebenarnya berangkat dari pemikiran Barat ya. Dalam hal ini tokohnya adalah René Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf besar yang berasal dari Prancis yang kita kenal dengan ungkapan terkenalnya cogito ergo sum ya. Atau artinya dalam bahasa Indonesia, saya berpikir maka saya ada. Nah, teman-teman, dualisme sebenarnya adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas itu terdiri dari dua substansi yang saling terpisah. Realitas itu terdiri dari dua substansi yang terpisah, yaitu pikiran dan materi. Pikiran itu kan sesuatu yang imaterial ya, dan materi ya segala sesuatu yang bersifat fisik. Nah, teman-teman, teori dualisme ini menganggap bahwa dunia yang terdiri dari dua jenis substansi ini tadi ya, itu mereka berdua saling berinteraksi antara pikiran dan materi, antara dunia yang ide dan dunia yang fisik. Nah, dalam pandangan dualisme yang dipengaruhi juga oleh René Descartes, pikiran dan materi itu memang terpisah karena masing-masing itu punya sifat yang sangat berbeda, sehingga tidak bisa dijadikan dalam satu kesatuan. Misalnya gini, kalau pikiran atau dalam hal ini mental ya, itu sifatnya non material. Dia mencakup ide, kesadaran, perasaan, dan segala pengalaman subjektif kita. Pikiran ini itu berhubungan sebenarnya dengan kesadaran kita atas atau mengenai dunia, kesadaran kita tentang dunia, dan ditentukan sekali oleh kemampuan kita dalam merefleksikannya, merenungkannya, mengolahnya, memikirkannya, merasakannya, dan membuat keputusan dari pengolahan pikiran itu tadi. Itu pikiran, sifat-sifatnya. Lalu bagaimana dengan materi atau yang fisik? Nah, materi dalam hal ini itu maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita sentuh, bisa kita ukur, dan semuanya itu sebenarnya kalau direnungkan itu kita tangkap lewat pencerapan indrawi kita. Nah, teman-teman, materi yang dimaksud di sini itu terdiri dari benda-benda yang memiliki bentuk, memiliki massa, dan juga saling berinteraksi satu sama lain, terikat dalam sebuah ruang dan waktu. Nah, tapi itu pengertian dualisme secara tidak menyeluruh ya, teman-teman bisa mendalaminya sendiri. Nah, kita sekarang langsung melompat dulu ke pemikir utama dalam dualisme itu, yaitu René Descartes. Dan kita sebenarnya sudah membuat video khusus mengenai itu sebelumnya, bisa teman-teman baca. Nah, kita sekarang pahami dulu siapa sebenarnya René Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf yang hidup sekitar abad ke-17, dan dia adalah seorang tokoh yang
boleh dikatakan utama ya dalam pengembangan teori dualisme ini. Jadi Descartes ini berargumen bahwa pikiran kita dan tubuh, atau dalam hal ini materi ya, tubuh kita kan materi ya, bisa kita sentuh, ada masanya, ada bentuknya gitu kan. Antara pikiran dan tubuh adalah dua substansi yang berbeda, namun keduanya ini saling mempengaruhi. Teori Descartes itu jadi menurut Descartes itu tubuh kita adalah semacam mesin fisik yang kemudian dapat dianalisis dan dapat dipelajari dengan cara yang ilmiah. Descartes itu melihat tubuh sebagai objek yang terdiri dari materi, sementara pikiran itu entitas yang tidak terikat oleh hukum fisika. Hukum fisika di sini dalam artian adalah hukum alam ya, jadi sesuatu yang fisik ya. Misalnya batu kalau kita jatuhkan dari atas dia akan jatuh ke bawah, nggak mungkin jatuhnya ke atas. Ini kan fisika ya. Tetapi pikiran itu tidak diatur oleh hukum fisika, sedangkan tubuh materi itu diatur oleh hukum fisika. Pikiran tidak dapat dilihat, pikiran juga tidak dapat diukur ya. Seperti kita mau mengukur tubuh. Nah, kalau tubuh bisa kita ukur tingginya, beratnya, lebarnya gitu ya, kita bisa ukur. Tapi kalau pikiran tidak. Pikiran itu meskipun dia tidak bisa diukur, dia menentukan apa yang dilakukan oleh tubuh. Tetapi tubuh itu sendiri memungkinkan pikiran itu berjalan hingga dia bisa memungkinkan untuk membuat sebuah keputusan. Maksudnya begini, bayangkan tidak ada tubuh, berarti kan tidak ada otak. Tidak ada otak, bagaimana kita bisa berpikir? Kalau kita tidak bisa berpikir, bagaimana kita bisa memutuskan? Jadi hubungan antara pikiran dan tubuh itu resiprokal, saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak ada gerak yang pikiran menentukan tubuh selesai, bukan itu. Atau tubuh menentukan pikiran selesai, bukan itu. Tetapi keduanya saling mempengaruhi. Tanpa pikiran, tubuh dan otak pun tidak bisa bergerak kan. Orang mati itu kan tidak bisa berpikir kan. Itu teori Descartes. Nah, Descartes itu kemudian menyatakan bahwa meskipun pikiran dan materi terpisah, keduanya memang saling berinteraksi. Dalam hal ini, Descartes ini menggunakan konsep yang dikenal sebagai substance dualism. Substance dualism ini menjelaskan bahwa ada dua jenis substansi, yaitu mental dan fisik, di mana keduanya saling berinteraksi dalam diri manusia, khususnya lewat kelenjar pineal di otak kita. Nah, itu konsep substance dualism. Jadi semacam konsep yang sebenarnya bukan dari Descartes, tetapi Descartes itu konsep itu kemudian berkembang sampai di hari ini dalam bidang neuroscience. Nah teman-teman, kalau kita lihat, Descartes itu mengajukan beberapa argumen yang kuat untuk membela pandangannya tentang dualisme. Ada setidaknya dua argumen yang kuat. Yang pertama, argumen mengenai keraguan atau cogito ergo sum, dan argumen dia mengenai ketidaktergantungan pikiran dan tubuh. Oke, kita mulai dari yang pertama, argumen dia tentang cogito ergo sum. Jadi Descartes itu memulai dengan meragukan segala sesuatu yang ada, bahkan keberadaan dunia fisik. Dia meragukan, benarkah memang kursi ini ada, apel ini ada, pohon ini ada, bahkan saya ini ada. Dengan mengemukakan keraguan dia itu, bahwa kita sebenarnya diajak untuk tidak sepenuhnya yakin tentang realitas yang eksternal atau di luar diri kita. Tetapi dalam proses meragukan itu, Descartes sendiri kemudian menyadari bahwa ada satu hal yang pasti. Ketika saya tidak bisa memastikan bahwa
mobil yang lewat di depan saya itu adalah ada hewan kucing yang melewati saya itu ada, saya ragu bahwa semua hal itu ada. Tetapi dari semua yang saya ragukan itu ada satu hal yang tidak bisa diragukan, yaitu bahwa kita yang meragukan ini pastilah ada. Karena kalau nggak ada kita, kan kita tidak mungkin ragu kan dengan semuanya itu. Jadi segala hal meragukan, kecuali saya yang sedang meragukan itu. Dan saya ini berarti ada. Nah, tetapi saya bisa meragukan itu ketika saya berpikir kan. Bayangkan kalau saya tidak berpikir, bagaimana saya bisa meragukan? Dari situlah sebenarnya Descartes kemudian menyimpulkan bahwa saya berpikir, maka saya ada. Cogito ergo sum. Dalam pandangan Descartes, kesadaran adalah tanda dari eksistensi pikiran kita yang sejatinya memang terpisah dari tubuh kita. Ya, saya ulangi, kesadaran itu adalah tanda atau indikasi adanya keberadaan pikiran yang terpisah dari tubuh. Itu argumen pertamanya. Kenapa dualisme? Yang kedua, argumen Descartes mengenai ketidaktergantungan pikiran dan tubuh. Jadi begini maksudnya, Descartes itu berpendapat bahwa pikiran kita, atau dalam hal ini kalau dia bilang pikiran itu berarti jiwa kita ya, jiwa kita, dan tubuh atau materi itu punya karakteristik yang saling berbeda, sangat berbeda keduanya. Pikiran adalah sesuatu yang tidak bisa kita bagi, tidak terikat oleh waktu dan ruang, ya kan? Kita bisa hidup seolah-olah di masa lalu lewat pikiran kita, tapi tubuh kita tetap terpenjara di masa kini kan. Nah, pikiran tidak dapat dibagi dan tidak terikat ruang dan waktu. Sementara tubuh adalah materi yang memang terikat oleh hukum fisika. Dan tubuh itu sendiri ada dalam ruang dan waktu. Karena pikiran dan tubuh punya kualitas yang sangat berbeda, maka Descartes menyatakan bahwa keduanya pasti merupakan substansi yang terpisah satu sama yang lain. Nah, teori Descartes tentang dualisme ini bukan tanpa kritik sebenarnya. Meskipun pengaruhnya kemudian besar sekali dalam sejarah filsafat ya, mengenai dualisme pikiran dan tubuh. Nah, tetapi kritik-kritik ini perlu kita kenali juga teman-teman. Baik kritik yang muncul saat Descartes masih hidup maupun kritik yang kemudian muncul belakangan setelah Descartes tiada. Kritik pertamanya adalah mengenai masalah interaksi. Maksudnya apa? Jadi begini, salah satu kritik terbesar pada dualisme adalah pertanyaan tentang bagaimana mungkin dua substansi, pikiran dan tubuh yang sangat berbeda, di mana pikiran ini bersifat imaterial dan tubuh bersifat material, itu bisa saling berinteraksi satu sama yang lain. Maksudnya begini, bagaimana pikiran yang imaterial itu bisa mempengaruhi gerakan tubuh, atau sebaliknya, bagaimana gerakan tubuh itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Sebenarnya Descartes sudah mencoba menjawab ini. Dia kemudian mengusulkan bahwa interaksi antara pikiran dan tubuh itu terjadi di sebuah kelenjar di otak kita yang dikenal sebagai kelenjar pineal. Tetapi penjelasan semacam itu tidak cukup meyakinkan bagi banyak filsuf dan ilmuwan. Kemudian kritik besar yang kedua atas dualisme itu adalah masalah mengenai pengetahuan ilmiah. Jadi begini, karena dualisme memisahkan dunia fisik dan dunia mental, beberapa kritikus kemudian berpendapat bahwa teori dualisme ini bertentangan dengan pendekatan ilmiah modern
yang berfokus pada penjelasan segala sesuatu dengan prinsip-prinsip fisika atau prinsip-prinsip material. Filsuf dan ilmuwan lebih cenderung mencari penjelasannya berbasis pada otak dan proses neurobiologis untuk menjelaskan apa itu kesadaran dan bagaimana itu pikiran manusia berjalan. Sehingga Descartes ini banyak dianggap teorinya sangat spekulatif, tidak berbasiskan pada hal-hal yang fisik dan material dalam neuroscience gitu. Hari ini tapi ya, jadi kritik ini muncul hari-hari ini ya, pasca 90-an, tahun 90-an ya, jadi ya ratusan tahun setelah Descartes tidak ada. Memang ilmu pengetahuan tentang otak itu memang berkembang kuat, sehingga kritik pada filsafat dualisme Descartes ini memang cukup kuat juga gitu. Kemudian kritik lain itu mengenai mulai dipersoalkannya pemikiran kontemporer, dalam hal ini juga Descartes. Jadi kan di era modern itu teori dualisme ini sudah mulai ditinggalkan, digantikan oleh pendekatan yang lebih bersifat monistik. Monistik itu bukan dualisme, pembedaan antara pikiran dan tubuh, tapi kesatuan antara pikiran dan tubuh. Tidak ada dua tetapi satu, gitu. Monistik. Kalau di India kemudian kita kemarin sudah mengenal ya Dvaita Vedanta ya. Nah, di era modern atau di era kontemporer ini sebenarnya itu pemahamannya sudah melampaui pembedaan antara yang material dan imaterial, atau pendekatan-pendekatan seperti itu sudah ditinggalkan, utamanya oleh gerakan materialisme atau fisikalisme yang menyatakan bahwa pikiran itu pada akhirnya adalah hasil dari aktivitas otak, aktivitas fisik otak, sehingga pikiran itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari dunia fisik ya. Pendekatan fisikalisme ini memang akhirnya lebih sesuai dengan temuan-temuan yang ada hari-hari ini dalam ilmu saraf, dalam ilmu neuroscience, dan dalam ilmu psikologi. Nah, teman-teman, tetapi lepas dari kritik-kritik itu, pengaruh dualisme dalam pemikiran barat ya masih tentu saja sangat besar dan masih berjalan hingga hari ini. Beberapa pengaruh dari dualisme itu tampak mengenai pemisahan pikiran dan tubuh tadi. Itu sebenarnya membuka tampak dalam bagaimana eksplorasi lebih lanjut tentang hubungan antara pikiran dan tubuh dalam filsafat modern dan psikologi klinis itu masih berjalan ya. Kerangka dualistik ini masih sering digunakan untuk menjelaskan kesehatan mental dan fisik. Selain itu, dualisme ini juga pengaruhnya itu juga mendorong munculnya banyak pertanyaan mendalam tentang kesadaran manusia dan apa yang membuat kita menjadi individu yang sadar, dan peran tubuh dan otak dalam membangun identitas kita sebagai manusia. Nah, secara keseluruhan teman-teman, dualisme ini sebenarnya mau mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam tentang hubungan antara pikiran dan tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya, kita seringkali kan merasakan ketegangan antara dunia fisik yang kita alami lewat tangkapan indera kita dan dunia mental yang kita alami lewat perasaan, pemikiran, dan kesadaran kita. Ada semacam tabrakan di situ antara apa yang kita tangkap secara indrawi dan apa yang kita pikirkan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman lebih melihat realitas sebagai sesuatu yang dualistik ya, terpisah antara yang material dan imaterial, pikiran dan tubuh, atau monistik yang menyatu? Silakan berikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Bila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon diperbaiki ya di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Kalau ada tambahan juga silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah
bergabung dalam video pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.